Hai guys, welcome to Bioskop Mini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Oke, di video kali ini Bioskop Mini akan ngebahas sebuah film bergenre action crime yang berjudul Man on the Ledge yang dirilis tahun 2012. Film ini menceritakan seorang mantan polisi yang melakukan aksi di luar nalar. Baiklah, sebaiknya kita jangan spoiler di awal ya. Oke, sebelum mulai, aku ingatkan kepada kalian bahwa ini adalah konten spoiler. Jadi kalau kalian belum nonton filmnya, mending tonton saja dulu, sehingga kalian tidak akan ketinggalan cerita lengkapnya. Dan bagi kalian yang suka nonton channel Bioskop ini, kalian bisa langsung subscribe dan langsung nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Oke lah, biar tidak menyita waktu, aja lah, kita lanjut ke alurnya. Di awal film, terlihat seorang pria yang berjalan di jalanan kota New York. Pria itu lalu pergi ke sebuah hotel bernama Roosevelt Hotel. Pria itu lalu memesan sebuah kamar atas nama Mr. Walker dan kamarnya berada di lantai 21. Walker kemudian diantar ke kamar oleh seorang valet. Walker lalu terlihat hendak makan, tetapi nampaknya dia tidak berselera. Walker lalu menulis sebuah surat dan dia kemudian pergi keluar jendela kamarnya. Walker rupanya berniat untuk bunuh diri. Seseorang warga kemudian melihat aksi Walker dan dia langsung menghubungi 911. Waktu lalu flashback ke 1 bulan sebelumnya di sebuah penjara. Terlihat seorang pria yang mirip seperti Walker sedang berkelahi dengan penghuni lapas lainnya. Walker kemudian terlihat mengobrol dengan seorang psikiater dan psikiater itu memanggilnya bukan dengan nama Walker, tetapi Nick Cassidy. Dan sekarang kita panggil dia Nick. Nick lalu ditemui oleh si Falcon, Sam Wilson, dan di sini dia bernama Mike Ackerman. Mike dan Nick dulunya adalah rekan kerja di kepolisian New York. Tapi pada suatu ketika, saat Nick bertugas mengamankan pengiriman sebuah berlian milik seorang pria kaya raya bernama David Englander, tiba-tiba berlian itu hilang saat di perjalanan, dan tanpa adanya bukti, Nick dituduh telah mencuri berlian itu, dan hal itu kini membuat Nick masuk penjara. Dan pria yang di awal film tadi sebenarnya adalah Nick. Nick kemudian diberikan kabar yang tak mengenakan oleh Mike. Dia mengatakan bahwa ayah Nick yang bernama Frank Cassidy sedang sekarat. Setelah itu, Mike pun pergi. Beberapa hari berlalu. Nick kemudian mendapatkan kabar dari petugas bahwa ayahnya telah meninggal. Nick lalu menghadiri upacara pemakaman ayahnya bersama adiknya yang bernama Joy dan pacar adiknya yang bernama Angie. Mike dan istrinya juga terlihat menghadiri pemakaman itu. Hubungan Nick dan Joy tampaknya tidak berjalan mulus. Nick lalu berkelahi dengan Joy. Nick kemudian merebut pistol polisi yang mencoba melerai mereka. Nick juga memaksa Joy untuk mengambil kunci borgolnya dan melepaskan borgol itu dari Nick. Nick kemudian kabur menggunakan mobil Joy dan terlihat beberapa polisi mengejar mobil Nick. Hingga pada akhirnya, mereka tiba di perlintasan kereta api. Nick lalu memaksakan untuk melewati kereta yang sedang melintas. Kereta itu lalu menabrak mobil Nick hingga mobilnya hancur, dan polisi tidak bisa mengejarnya. Setelah seluruh gerbong kereta lewat, polisi kemudian mengecek mobil Nick, dan Nick sudah terlebih dahulu meninggalkan mobil itu. Nick kemudian terlihat pergi ke tempat persembunyiannya, dan dia mengambil beberapa peralatan, termasuk uang dan pakaiannya. Waktu lalu kembali ke alur normal. Terlihat warga di Manhattan mulai berkerumun dan para petugas sudah mulai berdatangan. Para polisi kemudian mengamankan lokasi. Seorang detektif bernama Jack lalu pergi ke kamar Nick dan membujuknya untuk mengurungkan niat bunuh dirinya. Atasan Jack bernama Marcus lalu meminta kepada manajer hotel untuk berbicara kepada semua orang yang pernah berkontak dengan Nick. Sedikit catatan di sini, para polisi dan petugas hotel belum mengetahui identitas asli Nick, sehingga mereka untuk saat ini memanggilnya Walker. Nick lalu mengatakan kepada Jack
bahwa dia ingin seorang detektif wanita bernama Lydia Mercer untuk menemuinya dalam 30 menit. Jika tidak, maka dia akan segera melompat. Jack lalu mengatakan hal itu kepada Marcus yang datang ke kamar Nick. Mereka menemukan surat yang ditulis Nick sebelumnya yang berbunyi, "I will exit this world as I entered in nothing." Yang kurang lebih artinya, aku akan meninggalkan dunia ini sebagaimana aku datang tidak bersalah. Oke, lanjut. Marcus lalu meminta Jack untuk memanggil Mercer. Lalu terlihat Mercer yang baru bangun dari tempat tidurnya, dan dia mendapati bahwa dia mendapatkan panggilan tugas dan dengan terpaksa Mercer menerimanya. Di depan hotel, terlihat para petugas sudah memasang matras di bawah Nick dan Mercer terlihat sudah tiba di lokasi. Dia kemudian langsung menuju ke kamar Nick dan saat waktu hampir habis, Mercer menyapa Nick dengan nama Mr. Walker. Mr. Walker. Mercer lalu mulai membujuk Nick agar masuk ke dalam. Tetapi, rayuan maut Mercer tidak menyurutkan niat Nick untuk bunuh diri. Nick mengatakan jika dia tahu bahwa Mercer menangani kasus yang sama sebulan lalu dan korbannya tewas, dan hal itu disiarkan di seluruh dunia. Dan Nick ingin mendapatkan kesempatan yang sama. Way to keep you cool. Nicely done. Give you 5 minutes. Adegan kemudian pindah ke Mike yang menelpon temannya dan meminta temannya itu untuk menyelidiki histori telepon dan data transaksi kartu kredit milik Joy dan Nick Cassidy. Kemudian adegan berpindah ke David Englander yang ditemui orang bernama Ted. Ted mengatakan bahwa sangat beresiko jika dewan perusahaan melacak uangnya ada padanya. Uang apakah itu? Kita jawab bersama di akhir film. Sementara itu, Marcus menanyai si valet tentang Nick, dan si valet mengatakan bahwa dia mendapat tips $100 dari Mr. Walker alias Nick. Jack lalu mengatakan kepada Marcus bahwa mereka tidak menemukan satupun sidik jari dalam tanda kutip Mr. Walker dimanapun, sehingga mereka tidak bisa menemukan identitas pasti si Mr. Walker. Jack lalu mengatakan hal itu pada Mercer. Mercer kemudian menawarkan rokok kepada Nick untuk mendapatkan sidik jarinya, tapi Nick menolaknya. Mercer kemudian kembali mengeluarkan jutsu rayuan mautnya, tetapi Nick tidak goyah akan pendiriannya. Nick lalu terlihat berkomunikasi dengan Joy dan Angie. Nick kemudian meminta Joy dan Angie untuk masuk ke sebuah gedung. Joy dan Angie masuk lewat atap gedung itu. Joy dan Angie mulai memindahkan alat-alat mereka dan sampailah mereka di sebuah tempat proyek gedung itu. Terlihat sistem keamanan gedung itu sudah dimatikan. Nick sepertinya mengetahui waktu dimatikannya sistem keamanan gedung itu. Dengan arahan dari Nick, Joy dan Angie mulai memasang bom di atap gedung itu. Singkat cerita, setelah bom terpasang, Joy dan Angie berlindung dan mengkonfirmasi kepada Nick. Nick lalu mengambil kuda-kuda untuk melompat dan warga di bawah mulai berteriak histeris. Saat itu juga, bom diledakkan oleh Joy. Sungguh pengalihan isu yang sangat cerdas. Joy dan Angie lalu mulai memasuki gedung. Sementara itu, Nick akhirnya menerima tawaran rokok dari Mercer dan mereka sedikit berbincang soal tugas seorang negosiator kepolisian. Are you speaking from experience? Setelahnya, Nick mengembalikan rokok yang diberikan Mercer. Since when do you smoke? See if you can get a punch. Sementara itu, Joy berusaha untuk menghentikan sebuah kipas yang akan menjadi jalan mereka menembus gedung itu. Dan setelah berhasil, mereka berdua pun memasuki lorong itu. Joy kemudian menjalankan sebuah lift di gedung itu melalui sebuah sistem. Setelah lift itu lewat, Joy lalu mulai menuruni lintasan lift itu. Sementara itu, terlihat sebuah helikopter siaran berita mendekat ke arah Nick yang hampir membuatnya terjatuh. Siaran berita itu kemudian disaksikan oleh Mike. Mike kemudian mendapat telepon, dan orang di telepon mengatakan bahwa Nick memiliki sebuah tempat persembunyian dan orang itu juga memberitahu alamatnya.
kembali ke Joy. Dia lalu membuka salah satu pintu lift dan mereka berdua masuk ke dalamnya. Joy kemudian berkamuflase dan meluncur menuju ke CCTV ruangan itu. Melihat gerak-gerik mereka dari awal, tampaknya Joy, Nick, dan Angie hendak merampok sesuatu di gedung itu. Joy kemudian memotret ruangan dari bawah CCTV itu, dan dia kemudian mencetaknya dan menempelkannya di depan kamera, sehingga petugas keamanan tidak akan tahu bahwa mereka berada di ruangan itu dan mengira ruangan itu kosong. Angie dan Joy lalu lanjut pergi ke ruangan yang satunya, dan mereka melihat sesuatu di langit-langit seperti CCTV. Mereka lalu menanyakan itu kepada Nick. Nick yang sedang mengobrol dengan Mercer lalu memberikan kode yang tidak dimengerti oleh Joy. Tetapi Angie yang cerdas dapat mengerti bahwa itu adalah sensor panas, sehingga benda itu harus didinginkan. Is she hot? It's a heat sensor. Joy dan Angie lalu mendinginkan benda itu dengan apar nitrogen. Di tempat lain, Mike akhirnya berhasil mendapatkan tempat persembunyian Nick. Sementara itu, Marcus berhasil mendapatkan identitas asli dari Mr. Walker ini. Nama aslinya tentu saja Nick Cassidy, dan dia adalah buronan tersangka pencurian berlian David Englander. Mercer dan Jack berpendapat bahwa Nick sebenarnya ingin mengatakan bahwa dia tidak bersalah melalui surat yang ditulisnya. Para detektif juga akhirnya mengetahui bahwa partner Nick adalah Mike Ackerman. Mercer lalu menelpon Mike dan mengatakan tentang acara bunuh diri Nick kepadanya. Mike kemudian berangkat ke tempat Nick. Sementara itu, Marcus menelpon pihak keamanan kantor David Englander dan memintanya untuk memeriksa seluruh ruangan di kantornya. Nick yang telah mengetahui hal itu, kemudian langsung meminta Angie dan Joy untuk bersembunyi melalui kode saat dia berbicara dengan Mercer. Nick juga meminta Mercer yang telah mengetahui identitasnya untuk membantunya. Sementara itu, Joy dan Angie berhasil membersihkan tempat itu. Terlihat petugas keamanan kantor beserta beberapa petugas mulai menuju kantor David Englander. Nick kemudian memberikan hujan uang kepada warga agar perjalanan para petugas keamanan itu terhambat akibat kerumunan warga itu.